Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa besar, Perang Dunia Kedua. Tapi, lupakan dulu deh buku sejarah yang tebel-tebel itu. Kali ini kita bakal coba buka-buka arsip, ngintip sedikit ke cerita-cerita yang, jarang banget dibahas. Coba deh, jujur. Kalian pikir udah tahu segalanya tentang Perang Dunia II kan? Pertempuran-pertempuran ikonik, jenderal-jenderal legendaris. Tentu, itu semua penting. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua itu, tersembunyi misteri-misteri aneh. Rahasia-rahasia yang sampai sekarang pun bikin sejarawan garu-garu kepala. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pernah dengar soal Bloedfahne? Atau bendera darah? Ini bukan bendera biasa loh. Ini tuh artefak paling suci buat Nazi. Katanya sih bendera ini kena percikan darah pengikut-pengikut awal Hitler. Jadi dianggap punya kekuatan mistis gitu. Nah, bendera ini selalu jadi primadona di setiap upacara besar Nazi. Tapi anehnya, setelah Oktober 1944, hilang. Lenyap gitu aja. Sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana. Atau ini deh, gimana ceritanya sesosok mayat bisa loh menipu satu angkatan bersenjata. Ini bukan cerita fiksi, ini operasi spionase yang jenius banget sampai-sampai bisa mengubah arah perang. Nanti kita bakal bahas lebih dalam soal ini. Tapi percayalah, ini baru permulaan. Baru puncak gunung es dari segudang kisah tersembunyi di Perang Dunia Kedua. Tapi, sebelum kita bedah satu persatu arsip-arsip rahasia ini, ada baiknya kita paham dulu mesin penggeraknya. Maksudnya, gimana sih perang ini bisa meledak begitu cepat dan dahsyat di awal-awal? Jawabannya cuma satu kata, Blitzkrieg. Blitzkrieg, artinya perang kilat. Nah, yang menarik di sini tuh bukan cuma soal serangan yang cepat, tapi tujuannya. Mereka ini pengen banget menghindari perang parit yang lambat dan bikin frustrasi kayak di Perang Dunia Pertama. Jadi intinya adalah serang cepat, menang telak, selesai. Jangan berlarut-larut. Terus gimana cara kerjanya? Gampangnya, ada 3 pilar utama. Pertama, jelas, kecepatan dan kejutan. Divisi tank panzer mereka itu bergerak cepat banget. Kedua, kekuatan terkonsentrasi. Mereka punya istilah Schwerpunkt. Bayangin aja kayak kita mau nonjok tembok. Daripada mukul kemana-mana, mending fokuskan semua tenaga ke satu titik biar jebol. Nah, gitu konsepnya. Dan yang ketiga, ini nih yang revolusioner. Senjata gabungan. Jadi tank, pesawat tempur Luftwaffe, sama pasukan darat itu kerjanya barengan, terkoordinasi. Benar-benar mesin perang yang efisien banget. Oke, itu tadi soal taktik di lapangan. Sekarang, coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Blitzkrieg itu emang ampuh banget di awal, tapi perang ini nggak berhenti di situ. Skalanya cepat banget membesar, jadi konflik global yang, ya ampun, melibatkan hampir seluruh dunia. Ini dia beberapa momen paling krusialnya. Semua berawal dari invasi Polandia tahun 39. Itulah percikan apinya. Terus, lompat ke 41. Ada serangan dadakan ke Pearl Harbor, yang akhirnya bikin raksasa Amerika terbangun dan ikut perang. Nah, di front timur, ada pertempuran Stalingrad di tahun 43. Ini titik baliknya. Brutal banget. Lalu tahun 44 ada D-Day, pendaratan besar-besaran yang buka jalan ke jantung Jerman. Dan puncaknya, tahun 45, bom atom. Sebuah akhir yang mengerikan sekaligus mengubah wajah dunia untuk selamanya. Dan di balik semua strategi perang dan tanggal-tanggal bersejarah itu, ada angka ini. Lebih dari 70 juta. Coba dah kita berhenti sejenak dan bayangkan. 70 juta nyawa. Susah banget kan ngebayangin skala kehancurannya? Angka ini jadi pengingat bisu betapa mahalnya harga sebuah perang. Perang ini juga jadi ajang adu teknologi. Teknologi yang mematikan, tentunya. Coba kita lihat beberapa jagoannya. Soviet punya tank T-34. Ini monster baja yang tangguh banget. Jerman punya MG-42, senapan mesin yang dijuluki gergajinya Hitler, saking cepatnya nembrak. Di Langut ada Hawker Hurricane dari Inggris yang jadi pahlawan di pertempuran Britania. Dan tentu saja, senjata pamungkasnya, bom atom Amerika. Senjata yang bisa menghapus satu kota dari peta dalam sekejap mata. Tapi di tengah kekacauan dan kekalahan, seringkali muncul tekad yang luar biasa. Seperti kata-kata Jenderal Douglas MacArthur waktu terpaksa mundur dari Filipina, kami akan kembali. Simpel tapi penuh makna. Ini jadi simbol semangat juang sekutu yang nggak mau menyerah, nggak peduli seberapa buruk situasinya. Satu hal lagi yang penting untuk diingat, perang ini selesainya nggak barengan. Ada 2 babak akhir yang berbeda. Di Eropa, perang berakhir bulan Mei 1945 waktu Berlin jatuh. Udah, selesai. Tapi, di Pasifik, pertempuran masih lanjut terus, sengit banget. Sampai akhirnya diakhiri oleh bom atom pada bulan September 1945.
Jadi ada dua akhir cerita yang berbeda. Nah, sekarang kita balik lagi ke arsip-arsip misterius tadi. Karena di luar pertempuran kolosal antar negara, ada kisah-kisah pribadi, misteri-misteri kecil yang, jujur aja, masih bikin kita penasaran sampai sekarang. Ingat kan tadi soal mayat yang menipu tentara? Nah, ini dia ceritanya. Namanya Operasi Minschmidt. Ini mungkin salah satu taktik tipu-tipu paling jenius dalam sejarah perang. Tujuannya simpel, bikin Hitler dan pasukannya mikir kalau sekutu bakal nyerang Yunani, padahal target sebenarnya adalah Sisilia. Dan umpannya? Gila, mereka pakai mayat orang tak dikenal, didandani sebagai perwira Inggris bernama Mayor William Martin, lengkap dengan dokumen palsu, bahkan surat cinta dan tiket teater bohongan di sakunya. Dan berhasil. Rencananya sukses besar, ribuan nyawa prajurit sekutu terselamatkan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Siapa sebenarnya sosok pria di balik Mayor Martin ini? Siapa pahlawan tanpa nama ini? Sampai detik ini, identitasnya masih jadi misteri. Dan ada satu lagi misteri yang mungkin paling personal dan menyentuh hati kita semua. Kisah Anne Frank. Kita semua tahu buku hariannya, kita tahu ceritanya, tapi ada satu hal yang sampai sekarang belum terpecahkan. Siapa yang mengkhianati dia dan keluarganya? Siapa yang menelpon Nazi dan memberitahu lokasi persembunyian mereka? Satu tindakan pengkhianatan yang mengubah segalanya. Oke, dari strategi perang yang rumit sampai tragedi personal yang menyayat hati, pertanyaannya, kenapa kita masih perlu bahas ini semua sekarang? Kenapa ini masih penting? Begini intinya, kalau kita cuma lihat perang dari sisi strategi besar kayak Blitzkrieg atau D-Day, kita cuma dapat setengah cerita. Kisah perang yang utuh itu tertulis juga di hal-hal kecil, di rahasia-rahasia yang dibisikkan, di identitas orang yang hilang entah kemana, dan di semua pertanyaan yang belum ada jawabannya. Strategi besar dan misteri personal, keduanya adalah bagian dari satu cerita yang sama. Dan ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kalau sejarah, bahkan peristiwa sebesar Perang Dunia Kedua, yang sudah diteliti habis-habisan, ternyata masih punya banyak lubang dan misteri, gimana kita bisa yakin kalau pelajaran yang kita ambil dari sejarah itu sudah benar? Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.